Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Boleh di-extend tepuk tangannya buat worship leaders, musicians, dan choir. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Aswin dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Alkitab catat begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya percaya semua saudara yang hadir sudah tahu cerita ini. Ini satu hari orang-orang Israel lagi diperbudak di Mesir, dan akhirnya Tuhan mengutus seorang namanya Musa untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita semua tahu bahwa pemimpin Mesir yang namanya Firaun, dia mengeraskan hati. Dia tidak mau melepas orang-orang Israel untuk pergi. Sampai Tuhan harus kirim 10 tulah dulu. Baru akhirnya Firaun melepas orang-orang Israel pergi. Dan itu pun dia berubah suasana hatinya. Dia kejar lagi orang-orang Israel. Dan kita semua tahu di akhir ceritanya bahwa mereka terkubur hidup-hidup di tengah lautan. Nah, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai. Lalat pikat. Nah, waktu tulah keempat selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Saudara, kalau saudara lihat baik-baik di ayat ke-28, setelah tulah keempat, ternyata hatinya Firaun agak-agak mendua. Karena Firaun jelas mengatakan, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Tapi, hanya, ya saudara tahu pengertian kata tapi atau hanya punya pengertian membatalkan kalimat sebelum. Kata tapi muncul untuk membatalkan kalimat sebelumnya. Hanya apa? Janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saudara, tanpa kita sadari, sampai hari ini saya mau yakinkan saudara, iblis itu gak takut waktu saudara memutuskan datang di kebaktian pagi hari ini. Iblis gak takut sama saudara. Iblis gak takut sama kita semua waktu kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Saudara mau datang kebaktian 3 kali dalam hari ini, iblis juga gak takut sama saudara. Karena sampai hari ini, iblis masih bisikin kita semua seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, tapi perginya jangan jauh-jauh dari saya. Pernah dengar? Boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari saya. Itu bisikan iblis sampai detik ini. Iblis masih bicara buat banyak orang percaya, boleh pelayanan, boleh rajin kebaktian, ya boleh kebaktian tengah minggu, boleh ikut doa malam, tapi perginya jangan jauh-jauh dari saya. Makanya banyak orang Kristen, kebaktian rajin, dosa juga rajin.
Di Betani Nginden tapi nggak ada. Kita sama rajinnya. Kita pelayanan rajin, tapi dosa juga rajin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita cuman menjalankan kekristenan, cuman sebatas agama. Dan kita menjadi orang Kristen yang agamawi. Makanya banyak orang Kristen sering tulalit sama Tuhan Yesus. Karena tolong ingat baik-baik, kata agama punya pengertian usaha manusia deketin surga. Kata agama. Sementara misinya Tuhan Yesus adalah usaha surga deketin saudara dan saya. Jadi kalau kita agamawi dalam ikut Tuhan Yesus, percayalah kita akan terus gak nyambung, tulalit sama surga. Karena kita cuma jalanin kekristenan, cuma sebatas agama. Dan saudara sudah tahu, agama itu cuma bikin berantem, bikin ribut, ya, bikin orang bunuh-bunuhan, cuman karena agama. Makanya Yesus datang ke dunia, dia nggak pernah bawa agama, dia nggak pernah urusan sama agama. Malah yang bunuh Tuhan Yesus adalah orang-orang agamawi. Yesus nggak pernah urusan sama agama. Mungkin saudara mulai bertanya, kalau gitu apa yang dibawa Yesus ke dalam dunia? Pertama kali Yesus melakukan public speaking, dia berdiri di depan orang banyak. Ya, bangsa Yahudi. Ini bangsa Yahudi lagi mengalami krisis ekonomi, dijajah sama Romawi, ya, dan seterusnya. Krisis jati diri. Jadi mereka itu udah dijanjikan kan, ada raja mau datang, ada Mesias mau datang. Mesias itu punya pengertian raja yang diurapi. Jadi mereka berharap banget. Wah, ini raja nih mau ngomong. Tapi sorry ya, waktu Yesus muncul, maaf, penampilannya itu kayak budak. Waktu Alkitab catat, Yesus mengambil rupa seorang hamba, ya, itu kata doulos yang dipilih sama firman Tuhan. Doulos adalah budak paling rendah. Bayangin, orang-orang lagi ngarapin the king datang, ya, at least bawa pedang, ya, pidatonya kita akan kalahkan Romawi besok. Mereka ngarepin gitu-gitu banget, ya. Saya punya stimulus ekonomi untuk memperbaiki ekonomi kita. Mereka ngarepin kayak gitu. Tiba-tiba waktu Yesus muncul di depan orang banyak, multimedia boleh ditampilin, Matius 4 ayat 17. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu ini. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bayangin, udah penampilannya kayak budak, gak bawa pedang, gak bawa apa-apa, Tuhan Yesus. Dan yang dia sampaikan pertama kali, ya, habis dia berdiam diri, dia puasa, dicobai sama iblis, dia tampil di depan orang banyak. Public speaking, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ternyata bangsa Yahudi lagi susah, malah disuruh bertobat. Karena apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Ternyata Yesus datang ke dunia, dia membawa sebuah pola hidup. Bukan upacara-upacara. Yesus datang ke dunia, dia membawa sebuah gaya hidup. Namanya adalah kerajaan sorga. Pak Jesse, saya nggak ngerti, kok kerajaan sorga dibilang gaya hidup? Saya kasih contoh. Sorga adalah sebuah tempat yang lagi dipersiapkan oleh Bapa untuk saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau dibilang kerajaan sorga, itu adalah sebuah pola hidup antara raja dengan warga negaranya. Inggris adalah sebuah tempat yang ada di benua Eropa. Tapi kalau dibilang kerajaan Inggris adalah sebuah pola hidup antara King Charles dengan warga negara Inggris. Sama. Kerajaan sorga ternyata adalah sebuah pola hidup, sebuah gaya hidup, bukan gaya upacara, ya, antara raja yang namanya
Yesus Kristus dengan warga negaranya. Saudara tahu, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya, kita diangkat jadi warga negara kerajaan sorga. Lumayan yang amin 7 orang. Saya ulang, mungkin programnya belum kebaca nih. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nih nggak sekedar berubah jadi orang yang beragama Kristen. Harus ganti KTP. Kalau pria rambutnya gondrong, mesti gunting rambut. Ya, jeansnya robek-robek, mesti ganti celana bahan. Agama akan memangkas yang di luar. Tapi ternyata enggak, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nih diangkat jadi warga negara kerajaan sorga. Lumayan, yang amin mulai banyak. Mulai kebaca programnya. Saya waktu dulu SMA, saya terkenal sebagai siswa yang luar biasa nakalnya. Saya itu kalau bagi raport, kalau papa saya keluar dan saya naik kelas, semua teman-teman saya jingkrak-jingkrak. Karena mereka yakin mereka akan naik kelas juga. Karena saya selalu ranking 1 tapi dari bawah, bukan dari atas. Ya. Nah, saya kalau terima raport, nilainya tuh kebanyakan merah semua. Yang bagus cuma 2, olahraga sama tata negara. Saya seneng banget sama pelajaran yang namanya tata negara. Sampai hari ini masih ada, judulnya doang yang dirubah jadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, tata negara, biasanya kalau pelajaran lain Jesse Lantang tuh bolos biasanya. Ya, kalau bolos zaman sekarang matiin kamera, kalau bolos zaman dulu mesti naik tembok. Oke, keluar dari gedung sekolah. Nah, saya tapi setiap ada pelajaran tata negara, saya nggak pernah mau bolos. Karena apa? Gurunya cantik banget. Jadi saya nggak pernah mau bolos. Nah, karena saya selalu ikut tata negara, saya jadi bagus nilainya. Karena saya suka sama pelajaran itu. Nah, ternyata waktu Yesus ngomong, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ternyata Yesus nggak asal bunyi loh. Yesus nggak asbun. Ternyata Yesus menguasai ilmu tata negara. Saya kasih sedikit aja ya, ilmu tata negara buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Ilmu tata negara ya ngomong seperti ini, sebuah negara bisa diatur lewat 3 sistem. Kesultanan, republik, sama kerajaan. Ada beberapa yang serikat. Oke? Nah, bedanya republik dengan kerajaan, republik itu kita yang pilih petinggi-petinggi di atas. Presiden yang pilih itu rakyatnya, itu republik. Kerajaan beda. Kerajaan, siapa yang paling kuat, mau umur berapapun dia akan terus duduk di singgasana. Lihat, Ratu Elizabeth, hampir 100 tahun. King Philip, hampir 100 tahun. Kalau mereka masih kuat, tetap cerdas, ya, bisa tetap memimpin, mengambil keputusan, mereka akan terus duduk di singgasana. Itu kerajaan. Dan yang pilih warganya, itu rajanya atau ratunya. Makanya bukti saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Yesus pernah ngomong gini, bukan kamu yang pilih aku, bukan republik, tapi aku yang pilih saudara dan saya. Makanya dengan yakinnya tadi saya sampaikan buat saudara, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita diangkat jadi warga negara kerajaan sorga. Nah, ternyata Yesus datang ke dunia, dia mau memulihkan tujuan Tuhan menciptakan kita semua. Dari kitab Kejadian kan, Tuhan menciptakan manusia, tujuannya saudara masih ingat? Untuk kita serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita berkuasa. Nah, ini adalah hukum sebab akibat yang benar. Oke? Karena begini, kalau kita terus jalanin kekristenan cuman sebatas agama,
sebab akibat kita akan error. Tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya kita jadi serupa dengan Tuhan, supaya kita berkuasa. Ini sebab dan akibat. Sebabnya adalah serupa dengan Tuhan, akibatnya adalah punya otoritas, punya kuasa. Nah, orang-orang agama kebalik. Hari ini yang mereka kejar adalah otoritas, kuasa, kedudukan, posisi, tapi mereka lupa jadi serupa dengan Kristus. Makanya orang punya posisi, entah di gereja sekalipun, kalau punya posisi, tapi tidak serupa dengan Kristus, bahaya. Dia akan menyalahgunakan kedudukan, dia akan menyalahgunakan kekuasaan, dia akan menyalahgunakan otoritas. Makanya dari kitab Kejadian jelas, Tuhan pengen kita jadi serupa dengan Dia. Makanya kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Nah, orang agama kebalik. Yang dikejar posisi, kedudukan, tapi kita lupa untuk jadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Apalagi di kitab Kejadian, Allah memberkati mereka. Masih ingatlah saudara ayat-ayat ini. Allah memberkati Adam dan Hawa. Di saat Adam dan Hawa nggak ngerti gedung gereja itu apa. Mereka nggak ngerti pelayanan itu apa. Tapi Allah sudah memberkati mereka duluan, supaya mereka menghidupi rencana Tuhan. Menaklukkan bumi. Sebab akibat kan? Sebabnya adalah berkat Tuhan. Akibatnya adalah kita menghidupi rencana Tuhan. Orang agama ngomong sebab akibat beda. Kamu layani Tuhan dong, nanti diberkati. Berkat itu bukan akibat. Berkat adalah sebab. Belum kebaca programnya ya. Masih error. Kita akhirnya jadi jelek motif kita. Kita datang pelayanan, datang ke kebaktian, ngejar berkat. Padahal kita harus punya kesadaran, Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Kita ada nafas di hidung, kita survive dari pandemi, kita masih sehat sampai hari ini. Itu semua karena berkat daripada Tuhan buat saudara dan saya. Sadar dong, sadar. Berkat bukan materi, berkat bukan uang. Yesus gak punya uang. Makanya Yesus bandingin dirinya sama uang. Minta sama Yesus yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya? Langit dan bumi, emas. Makanya anak Tuhan mintanya emas. Mulai pinter. Jangan minta duit. Karena kalau kita cari kerajaan sorga dan kebenarannya, mengejar keuntungan rohani, jangan khawatir, jasmani akan mengikuti. Semua yang baik akan mengejar saudara dan saya. Sadar kita udah diberkati duluan. Sadar. Nah, ini prinsip kerajaan. Kerajaan akan selalu mengajarkan ini. Alkitab saudara dan saya akan selalu bilang hal-hal seperti ini. Allah memberkati mereka. Makanya semua Yesus pengen pulihkan. Semua berita-berita yang dia bawa, dia ingin memulihkan rencana awal daripada surga untuk manusia. Saudara sadar, orang-orang agamawi selalu mengejar pengen masuk surga. Ke gereja biar masuk surga, pelayanan biar surga. Saudara sadar, saudara dan saya adalah duta besar kerajaan sorga. Bukan orang yang sekedar beragama Kristen. Kalau beragama Kristen, kita akan terus ngomong kayak gitu. Surga, datang dong kebaktian, surga, semuanya surga. Saya pernah berapa tahun lalu, saya datang ke kedutaan Amerika di Jakarta.
waktu ngantre di luar, itu Jakarta banget. Ya, busway, bajai lewat, ya, security yang jaga di luar orang Indonesia. Ya, namanya saya masih ingat tuh, Yono gitu. Orang Indonesia. Tapi waktu nomor paspor saya dipanggil masuk ke dalam, saya masuk ke kedutaan Amerika. Saya kaget. For a little while, untuk sementara waktu, saya merasa saya sudah di Amerika. Kenapa? Karena burung di dalam dengan burung di luar beda. Burung di luar Garuda, di dalam burung elang, lambangnya Amerika. Di luar bajai, busway, dan lain sebagainya. Di dalam mostly American cars. Mobil-mobil Amerika, Ford, dan lain sebagainya. Dan tentu orang-orang di dalamnya kebanyakan orang Amerika, bukan orang Uganda. Security-nya 2 kali saya gedenya. Ya, orang Amerika. Urus-urus visa dan lain sebagainya, udah selesai, keluar, pintu gerbang dibuka, ternyata saya ngelihat bajai lagi lewat. Ternyata saya masih di Jakarta. Tapi 10 menit barusan saya ngerasa saya kayak udah di Amerika. Duta besar kayak gitu dong. Kalau kita terus bawa agama di muka bumi ini, orang cuman berantem, orang gak ngerti, kita gak ngerti Jumatan, mereka gak ngerti mingguan. Karena main-mainnya cuman di agama. Kita gak akan ngerti satu dengan yang lain. Tapi waktu kita sadar, saya duta besar. Tiba-tiba tetangga saudara ke rumah saudara, mereka ngomong gini, kok di rumah kamu enak ya? Saya ngerasa sukacita, saya merasa damai, kok stres saya hilang? Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda, namanya kasihnya Tuhan Yesus. Kita tetangga datang, kita suruh bahasa roh, nyanyi-nyanyi, mereka bingung. Tapi waktu kita kasih lihat perbuatan kita kepada mereka, atmosfernya tuh berubah. Teman kantor saudara, ke ruangan saudara. Saya kok kalau di ruangan kamu kok tenang ya, jadi kreatif. Saya kalau bisnis sama kamu, saya tenang. Saya mempercayakan aset saya kepada kamu, saya tenang. Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda. Dan duta besar, saya nggak pernah dengar cerita ada duta besar, misalnya duta besar Amerika, ngerengek-rengek sama Joe Biden minta pulang. Nggak ada. Nggak ada duta besar kayak gitu. Pulangin saya dong, pulangin. Nggak ada. Duta besar punya tugas. Duta besar Amerika punya tugas supaya warga negara Indonesia punya koneksi sama Amerika. Dikasih visa. Itu kerjaannya duta besar. Dan itu kerjaannya saudara dan saya. Duta besar ngasih visa, ya. Visanya namanya baptis, muridkan orang-orang. Itu dia. Supaya apa? Orang-orang di muka bumi punya koneksi sama kerajaan sorga. Lewat saudara dan saya. Gitu dong. Dan duta besar otomatis dipanggil pulang ke negaranya. Bukan karena dia minta-minta. Otomatis dia dipanggil pulang. Kalau udah selesai masa jabatan, dia dipanggil ke Amerika. Bukan ke Hong Kong. Sama. Orang agama akan fokusnya masuk surga. Kita satu hari nanti dipanggil pulang. Karena kita duta besar. Halo? Duta besar. Kasih atmosfer yang berbeda. Jangan kasih atmosfer agama. Orang gak ngerti. Kasih lihat kasihnya Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada. Dan saudara tahu nggak? Semua kerajaan yang ada di muka bumi. Semua pajaknya tinggi semua. Kakak saya, ya di atasnya Billy itu tinggalnya di Belanda. Dia kalau cerita soal pajak sampai pusing.
Aduh, pajak di sini karena Belanda tuh kerajaan. Inggris itu kerajaan, pajaknya tinggi semua. Ya. Banyak penyanyi-penyanyi Inggris sampai pindah, nggak mau tinggal di Inggris. Setahu saya, kerajaan yang pajaknya paling rendah cuman satu, kerajaan sorga, 10%. Di Belanda coba-coba nggak bayar pajak, ya kita coba-coba ngabur gitu, polisi akan datengin rumah kita, dan mereka punya otoritas untuk masuk ke rekening bank kita, disita dengan semua denda-dendanya. Bayangin, saya mau tanya, Tuhan Yesus kayak gitu? Kita nggak bayar pajak, tiba-tiba ada malaikat kematian di genteng saudara? Enggak kan? Dia nggak gitu. Dan saudara tahu uang pajak buat apa? Uang pajak untuk bangun hal-hal yang kita nggak mampu buat. Makanya titip pajak ke pemerintah. Mereka bangunin jalan tol, underpass, flyover. Itu. Saya percaya waktu kita rajin bayar pajak dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus akan buatin hal-hal yang kita nggak mampu buat. Dia akan kerjakan itu untuk saudara. Ikutin aja prinsip kerajaan. Jangan hidup jadi orang agamawi. Ikutin prinsip kerajaan sorga. Saudara sadar, waktu Tuhan Raja kita itu, Dia izinkan ada masalah. Orang agama akan ngomongnya gini, saya masalah kenapa ya? Saya bikin apa ya? Tertuduh. Saya bikin ini kali, mungkin tahun lalu saya bikin itu kali, mungkin 10 tahun lalu saya bikin ini kali. Orang agama kalau ada masalah mereka akan tertuduh. Tapi orang kalau udah ngerti kerajaan sorga, masalah tuh sebab, akibatnya adalah naik kelas. Tuhan izinkan ada masalah supaya saudara dan saya naik kelas. Naik ke level berikutnya. Ujiannya adalah masalah. Makanya kalau ada masalah, mengucap syukurlah. Oh, belum kebaca nih programnya. Ini pertanyaan klasik. Teh kalau dimasukin gula manis gak? Enggak, dia manis kalau diaduk. Dia diguncang baru dia manis. Sama, kalau Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin mempermanis hidup saudara dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Masalah itu sebab, akibatnya promosi, naik kelas, sebab akibat kita nggak error lagi. Kalau ikutin prinsip kerajaan. Dan saudara mesti tahu, waktu kita mulai menghidupi kerajaan sorga, kita semua nih ahli waris. Sementara orang agamawi ngemis-ngemis sama Tuhan. Ngemis-ngemis. Saya udah sering katakan ini, di Lukas 15, gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Ada perumpamaan yang terkenal banget. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke? Orang selalu punya pikiran yang hilang adalah si bungsu. Saya mau yakinkan Bethany Nginden pada pagi hari ini, yang hilang itu dua-duanya. Dua-duanya, bukan si bungsu. Si sulung juga hilang. Karena apa? Dua-duanya pengemis. Mereka nggak sadar kalau mereka ahli waris. Si bungsu kan? Dia foya-foya, tiba-tiba waktu dia kehabisan semuanya, dia kelaparan, dia ngomong gini, saya mau pulang aja dan jadi orang upahan buat bapak saya. Itu anak loh. Tiba-tiba mentalnya, saya pegawai, papa itu bos. Tiba-tiba mentalnya jadi begitu. Dan waktu dia pulang, dia disambut sebagai seorang pegawai yang gelapin uang. Dia disambut sebagai anak kan?
warga negara hilang, ditemukan pesta. Pesta, pasangin cincin, jubah baru, ya, potong kambing dan lain sebagainya. Pesta, karena warga negara hilang, ketemu. Ini bukti saudara dan saya ini warga negara. Terus waktu lagi pesta, si sulung datangan, dia bingung lihat itu onta-onta lagi di vale. Rame amat nih gitu. Dia bilang sama hamba-hamba bapaknya, kok rame, ada apa? Adekmu pulang, ada pesta dibuat sama papa. Si sulung gak terima. Gak terima, dia marah-marah, dia baper di luar. Bapaknya keluar, yuk masuk nak. Ya, turut dengan kebahagiaan papamu. Ingat si sulung, dia ngomong apa? Selama ini aku bersama-sama dengan papa. Aku melayani papa, tapi aku gak pernah dipestain. Ternyata si sulung mentalnya pegawai sama bos juga. Mentalnya bukan anak. Mentalnya bukan ahli waris. Bukan. Dan orang-orang agamawi akan selalu seperti itu. Menganggap Tuhan itu bos, saya cuman pegawai. Kita anak loh saudara. Karena bapaknya ngomong gini, keren banget bapaknya ngomong gini. Nak, selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milik aku, itu milik kamu. Ternyata kesehatan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, itu milik saudara dan saya. Gak usah ngemis-ngemis dong. Tinggal dinikmati. Saya berdoa supaya Betaningin dan punya karunia menikmati. Kita ini anak, bukan pegawai, ahli waris. Saudara dengar menikmati, muka-mukanya masih banyak yang bingung. Menikmati apa ya Pak? Suami saya pergi 20 tahun gak pulang sama perempuan lain. Saya menikmati apa? Anak saya satu narkoba. Istri saya pergi sama personal trainernya dari fitness. Saya menikmati apa? Yuk kita bahas cara menikmatinya. Matius 16. Matius 16 ayatnya yang ke-19. Matius 16, ini Yesus lagi berbicara soal gereja. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita udah sering membaca ayat ini. Ya. Dan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini sulit dimengerti. Boleh terus ditayangin multimedia? Sulit. Ya, Yesus lagi ngomongin kunci, tiba-tiba kalimat berikutnya itu tali-talian, ikat mengikat. Ya, kolerasinya tuh di mana? Hubungannya di mana? Kunci sama ikat mengikat. Nah, saudara, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris versi New Living Translation, NLT, adakah di multimedia? Kalau ada boleh ditayangin. New Living Translation, NLT. Gak ada ya? Oke. Saya langsung bacain buat saudara Alkitab bahasa Inggrisnya. And I will give you the keys of the kingdom. Tadi bahasa Indonesia kuncinya cuma satu ya. Hah? Ternyata Alkitab bahasa Inggris mengatakan I will give you keys. Berarti lebih dari satu. Berarti ada banyak kunci dari kerajaan sorga. Saya langsung dari NLT. Whatever you forbid on earth will be forbid in heaven. Ternyata terjemahan lengkapnya dalam bahasa Indonesia itu begini. Saya akan berikan banyak kunci dari kerajaan sorga. Apa yang kamu buka di dunia akan terbuka di sorga.
Yang kamu nggak buka di dunia, nggak akan terbuka di sorga. Lebih mudah dimengerti dibanding bahasa Indonesia yang kita miliki selama ini. Ternyata aslinya seperti itu. Kuncinya banyak. Saya mau bertanya sama Bethany Nginden. Orang kalau lagi dikasih kunci, sebenarnya dia lagi dikasih apa? Orang kalau lagi dikasih kunci, dia lagi dikasih otoritas. Otoritas, kepercayaan. Mobil kita, STNK, pemiliknya kita. Tapi waktu kita kasih kunci mobil ke driver kita, siapa yang punya otoritas sama mobil kita? Driver, bukan kita. Terserah dia mau diapain tuh mobil, terserah dia. Kita nggak bisa mantau dia, nggak bisa. Saudara ke kebaktian, ya, sertifikat rumah saudara atas nama saudara. Tapi waktu saudara kasih kunci rumah ke asisten rumah tangga saudara, yang punya otoritas itu ART. Bukan saudara waktu saudara lagi di sini. Yang punya hidup kita siapa? Tuhan kan? Tapi waktu dia kasih kunci-kunci kerajaan sorga, kita lagi dikasih otoritas sama dia. Dan ingat baik-baik, semua kunci ada di tangan saudara dan saya. Dan hidup kita itu serba ada kunci dan pintu. Yesus sudah pesan, apa yang kamu buka akan terbuka, kamu tidak buka gak akan terbuka. Saya mau bertanya sama saudara, kenapa banyak orang Kristen belum punya kendaraan pribadi? Jawaban yang saya sering dengar begini, mahal Pak, saya nggak punya uang Pak. Yang rohani ngomongnya gini, Tuhan belum ngasih Pak, sedap. Saya percaya salah satu kunci yang ada di tangan saudara dan saya adalah kunci ke pintu garasi. Tugas saudara dan saya bangun jalan. Jalan yang benar. Kerja yang benar, nabung yang benar, berdoa yang benar. Pintunya satu hari terbuka, ada kendaraan pribadi di sana buat saudara dan saya. Saya balik khotbah di tempat ini tahun depan, parkiran penuh sama kendaraan pribadi saudara. Gitu dong. Kita orang Kristen seringkali cuman mau males-malesan, ngarepin ada Innova jatuh dari langit. Kalau itu terjadi, yang minta meninggal. Percayalah, ketimpa Innova. Gak ada, Tuhan gak pengen lihat anak-anaknya males. Do something dong. Kan udah dikasih otoritasnya. Saya pernah menang undian Carrefour. Dapat kulkas. Saya mau tanya, kulkasnya udah di rumah saya belum? Belum. Saya mesti ke Carrefour. Terus ngapain sampai Carrefour? Kalau langsung ngambil ditangkap satpam pasti saudara. Saya mesti klaim, sayalah pemenangnya. Saya Jesse Lantang, saya pemenangnya, pemenang kulkas. Kulkasnya dianterin sama mereka ke rumah. Karena saya menang undian. Kalau kita ngomong tiap hari, gak punya uang, mobil mahal, ya pakai rohani lagi, Tuhan belum ngasih, gak datang-datang. Klaim, sambil jalan ke pintu garasi, klaim, saya lebih dari pemenang, saya ditolong sama Tuhan, kerja yang benar, nabung yang benar, itu kendaraan pribadi akan datang di garasi rumah saudara. Jangan males. Apapun yang ada di muka bumi ini, semua ada pintunya, semua kita punya kuncinya. Dan tolong ingat baik-baik, ada pintu-pintu yang kelihatan di depan mata kita, ada pintu-pintu yang tidak kelihatan. Pintu yang kelihatan banyak kan, pintu mobil,
Saya berharap saudara semua punya kuncinya. Ya, pintu lemari semua punya kuncinya, pintu rumah itu kelihatan semua. Tapi ada pintu-pintu yang gak kelihatan sama kasat mata kita. Saudara mau tahu apa? Pintu hati sang istri gak kelihatan. Pintu hati sang suami gak kelihatan. Pintu hati anak-anak gak kelihatan. And the good news is, kabar baiknya adalah kita punya kunci-kuncinya. Saya punya teman di Jakarta, menikah 18 tahun, istri kayak foto model. 18 tahun jaga badan, ya, merawat semuanya, cantik istrinya. Anak mereka 2. Awal tahun ini, singkat cerita, teman saya ini ngaku ke kita semua bahwa dia selingkuh sama sekretarisnya. Kita semua bingung, what? Kamu kelihatan oke banget. Kalian berempat ke gereja tiap minggu. Di tengah minggu rumah kalian dibuka buat kebaktian. Apa yang salah? Ternyata 18 tahun. Teman saya kalau manggil istrinya, itu gak pernah manggil nama, gak pernah manggil sayang, gak pernah manggil honey, gak pernah sebut bahasa cinta buat istrinya. Saudara tahu teman saya manggil istrinya apa? Woi. Woi, makanan udah siap belum? Kalau ngomong sama istrinya gitu. 18 tahun. Woi, anak-anak udah siap belum? Ngomong sama istrinya kayak gitu. Anak-anak juga kayak gitu. Cuman ditelepon, cuman ngasih tahu ada kunci mobil baru. Waktu ketemu dengan kita, dia menangis sejadi-jadinya, dia menyesal sejadi-jadinya. Dia sadar dia salah, selama 18 tahun. Tahun ke-18 istrinya ada reuni SMA. Ya, ketemu pacar SMA. Muji ini istri, kamu cantik banget sekarang. 18 tahun gak pernah dipuji. Tiba-tiba mantan pacar, reuni SMA, muji wanita ini. Kamu cantik banget, kelepek-kelepek. Karena kunci untuk membuka pintu hati sang istri cuma satu. Hai suami-suami, kasihilah. Gitu? Gitu kan? Bukan hai suami-suami, jadi gantenglah. Hai suami-suami, six pack lah. Gak gitu. That's not the key. Itu bukan kunci. Kunci satu-satunya untuk membuka pintu hati sang istri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan kasar sama dia. Amin suami-suami. Kok berat gitu aminnya? Amin suami-suami. Sayang dong sama istri. Dan jangan kasar. That's the only key. Hah? Mau dikasih ribuan dolar per minggu, that's not the key. Bukan itu kuncinya. Istri ke suami. Apa kuncinya? Hai istri-istri, merahin rambutmu. Enggak kan? Mau merahin rambut enggak apa-apa. Hah? Silakan, but that's not the key. Kuncinya cuma satu. Hai istri-istri, tunduklah sama suami. Ya, saya bukan bicara kalau suami datang pada gini ya. Halo Pak. Bukan gitu ya. Tunduk dari sini, dari dalam. Tunduk sama suami. Jangan pernah banding-bandingin suami sama orang lain. Tunduk.
Orang tua ke anak-anak. Wah, ini paling ini nih, paling nih ini. Karena 25 tahun saya melayani anugerah Tuhan, ini paling banyak nih orang tua datang, Pak doain anak saya. Saya selalu dalam hati gini, emang kalau saya doain anaknya berubah gitu jadi baik? Enggak. Ini salahnya salah dikunci sama pintu. Kita paksain kunci di pintu yang salah. Kuncinya cuma satu, hai orang tua, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. That's it. That's the only key. Gak ada kunci yang lain. Saya gak akan lupa, my daughter, waktu dia 3 SMP, saya dengar kabar dari sekolahnya kalau dia punya pacar. Saya nih papanya gak terima, papa-papa gitu kan. Anaknya udah 25 tahun tetap aja, belum waktunya nak, belum. Saya kayak gitu. Saya kayak gak terima anak saya punya pacar 3 SMP dan dia gak ngomong sama saya. Dia gak ngomong sama sekali. Saudara mesti tahu, waktu dia pulang, saya panggil dia, saya dengar nama pacarnya tuh Stefan. Di meja makan, ya, saya yang tadinya mau marah, tiba-tiba ada suara lembut ngomong gini, Jess, sudah waktunya kamu jadi teman buat your daughter. Saya habis dengar suara itu, saya tiba-tiba tenang, gak marah, gak galau. Tiba-tiba di meja makan saya jadi tanyanya baik-baik sama anak saya yang namanya Angel. Angel, Daddy mau tanya, apa Dad? Stefan tuh siapa? Wih, dia malu. Daddy tahu dari mana? Daddy tahu dari mana? Angel, kamu tenang. Kamu tenang. Daddy gak marah. Daddy gak marah. Kalau bener kamu jalan Mas Stefan, Daddy cuman mau kasih tahu pacaran yang sehat. Dia mau ngintip. Emang apa pacaran yang sehat? Pacaran yang sehat, Daddy mau kasih tahu ya, kamu ngobrol di tempat rame, terang dan banyak CCTV-nya. Setuju orang tua? Wah. Kamu ngobrol di tempat rame, terang, banyak CCTV-nya. Apa yang diobrolin? Nah, pria itu selalu tertarik dengan lawan jenis lewat mata. Betul kamu pria? Kok belakang gak tahu? Pria lihat rok mini cepet. Masih belaga bego lagi, ha? Pria tuh begitu. Makanya pria kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan tutup bungkus mata saya dengan kuasa dari Yesus. Dan pria selalu pakai pikiran. Oke, apa aja pakai pikiran. Wanita beda. Wanita tertarik dengan lawan jenis itu bukan lewat mata. Wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun gak tertarik. Mereka geli malahan. Karena wanita tertarik dengan lawan jenis lewat telinga. Waktu dia duduk ngobrol mereka tertarik. Makanya banyak wanita jatuh dalam dosa karena ketipu. Dari Taman Eden, ketipu. Wanita itu gak pakai pikiran, pakai perasaan. Nah, ngobrol agendanya itu tuker pikiran dan tuker perasaan. Sampai saudara sudah menikah 30 tahun sekalipun, tetaplah ngobrol. Apa isi ngobrol? Tuker pikiran sama tuker perasaan. Banyak suami-suami suka marah kan? Kamu mikir gak? Istrinya gak ngerti. Enggak. Yang kamu pikirin apa? Drakor. Istri-istri juga banyak yang marah. Kamu tuh punya perasaan gak sih? Istri-istri suka gitu kan? Kamu punya perasaan gak? Kamu ngerasa gak? Enggak. Karena kita pria, kita gak ngerti. Ngertinya gimana? Kalau ngobrol. Bangun itu semenjak pacaran.
Sampai sekarang ngobrol. Kedekatan akan sehat. Banyak anak muda datengin saya, "Pastor, saya kumpul kebo, tapi saya tanggung jawab kok. Saya pasti kawinin dia." Saudara-saudara mau makan gado-gado yang enak, itu nggak bisa tahu sendiri, togenya sendiri, bumbunya belakangan. Terus kita bilang gini, sama aja nanti ngumpul di dalam. Nggak bisa. Ngobrol, bangun kedekatan yang sehat. Saya ngomong sama Angel. Angel bingung. Jadi Dedi gak apa-apa aku sama Stephen. Gak apa-apa. Tiba-tiba ada hal aneh terjadi. Angel ngomong gini, kalau gitu Dad, kalau aku pergi sama Stephen, aku mau Dedi ikut. Nah aneh kan? Dan yang lebih aneh lagi, saya selalu mau ikut. Nah itu lebih aneh lagi. Kalau udah duduk bertiga, oh ini tuh saingan gue, ya ampun. Tapi saudara mesti tahu, sampai hari ini saya dengan Angel hari ini udah sarjana hubungan internasional. Sampai hari ini saya dengan Angel, we remain best friends. Kita teman dekat. Handphonenya Angel kepegang sama dedinya, tidak ada gestur dia takut. Handphonenya dipegang sama dedinya. Gak ada sama sekali. Kita dekat sampai hari ini. Orang tua, kalau tahu anak saudara ada yang pacaran, ajak ngobrol. Jangan marah, dikit-dikit marah sama anak-anak. Ada apa jelasin ke anak-anak dong. Jangan marah. Jalan keluarnya marah, jangan. Nanti pintunya rusak. Karena Alkitab udah pesan. Dan ini cuman satu-satunya kunci. Untuk kita racing, membangkitkan anak-anak kandung kita yang luar biasa. Jangan sakiti hati mereka. Jangan bangkitkan amarah di hati mereka. Jadilah teman baik buat mereka. Saya percaya saudara, waktu kita mulai menjalankan prinsip kunci kerajaan sorga, saya percaya saudara akan lebih banyak menikmati kehidupan. Dan saya percaya, kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada satu manusia pun yang sanggup menutupnya. Jangan duduk-duduk aja. Mulai pergunakan kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita. Saya percaya mungkin tahun 2022 ini saudara ngelihat banyak pintu yang ketutup. Tapi saya percaya di bulan-bulan mendatang, saya percaya saudara akan melihat banyak pintu dibukakan buat saudara-saudara. Datang ke gereja, orang agamawi akan lihat pembicaranya siapa. Tapi orang yang mentalnya kerajaan sorga, dia datang ke gereja, saya gak peduli pembicaranya siapa, karena saya percaya ada rahasia kerajaan sorga untuk saya. Untuk saya berubah, untuk bekal saya selama seminggu ke depan. Saya mau datang ke gereja seperti itu. Dan iblis, saya mau beribadah sama Tuhan, kamu jauh-jauh dari saya, karena saya adalah ciptaan yang dekat dengan pencipta saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Saya minta dengan hormat worship leader kita.